السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini, malam Selasa 28 Muharram tahun 1445 Hijriyah, Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita di malam hari ini. Namun pada pertemuan kita di malam hari ini, saya ingin menjawab satu syubhat yang tersebar di kalangan sebagian mereka yang menganjurkan untuk menambah lafaz sayyidina di dalam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa bukan yang menjadi letak perselisihan kita tentang penyebutan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyiduna. Sebab yang demikian saya tidak mengetahui ada dari kaum muslimin atau dari kalangan para ulama yang mengingkari lafaz Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau disebut, bahkan menyebutkan beliau sebagai Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara bentuk ta'zimuhu, mengagungkannya, memuliakannya. Namun yang menjadi tahrir mahallin niza', yang menjadi sebab perselisihan adalah dalam penambahan sayyidina
yang disusupkan ke dalam lafaz salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita terangkan sebelumnya bahwa tidak ada satu lafaz yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mengajarkan salawat kepada para sahabatnya ada penambahan Sayyidina. Bahkan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala beliau menegaskan bahwa tidak diketahui pula dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari kalangan para tabi'in, yang mereka menambah lafaz Sayyidina ketika bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dengan tegas beliau mengatakan bahwa ittiba' al-alfaz al-waridah min al-athar aula, mengikuti lafaz-lafaz yang disebutkan di dalam riwayat itu lebih utama. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala demikian pula pada saat beliau menyebutkan di dalam muqaddimah kitabnya dan beliau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak menambah lafaz Sayyidina. Beliau mengucapkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammad. Demikian pula An-Nawawi rahimahullah kemudian sebagian penukilan-penukilan yang disebutkan oleh Ustadz Abdul Samad di dalam kitabnya 37 masalah populer, ada penukilan yang disebutkan secara umum tentang tambahan lafaz Sayyidina dan itu tidak termasuk ke dalam apa yang diperselisihkan, dan ada sebagian penisbatan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayatnya tidak sahih, dan ada pula yang dinisbatkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu hadis Abu Mas'ud Al-Ansari bahwa ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan salawat maka disebutkan adanya tambahan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina, dan penukilan itu tidak benar, apalagi disebutkan bahwa itu disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil. Kesalahan yang sangat fatal. Barang siapa yang merujuk kepada kitab Irwaul Ghalil maka dia akan mengetahui lafaz yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala itu tanpa ada tambahan Sayyidina, dan itu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah di dalam As-Sunan Al-Kubra. Nah, kemudian ma'asyara alihi rahimakumullah, ada satu syubhat yang disebutkan dan juga dikirimkan kepada saya oleh salah seorang ikhwan kita di Malaysia. Beliau menyampaikan bahwa ini termasuk di antara alasan mengapa kita dianjurkan untuk menambah lafaz Sayyidina dalam bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa adanya tambahan Sayyidina itu mimbab al-adab, kita beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka menyebutkan kaidah, bahwa ada kaidah yang menyebutkan al-adabu muqaddamun minal ittiba'. Al-adabu muqaddamun minal ittiba'. Adab itu lebih didahulukan daripada ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di sini ada adab, di sini ada ittiba'. Ittiba'nya kata mereka yaitu bersalawat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa lafaz sayyidina, karena itulah yang diajarkan. Tapi adab kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk adab, ya semestinya kita menambah lafaz sayyidina. Karena adab itu lebih didahulukan daripada ittiba'. Alasannya apa? Di antara alasannya adalah hadis Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Inti dari kisah ini bahwa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang keluar mendatangi kabilah Bani Amr bin Auf untuk mengislah di antara mereka. Terjadi perselisihan di kalangan Bani Amr bin Auf, maka Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi mereka dan mengislah. Ini yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlambat untuk kembali ke masjidnya untuk mengimami salat. Tiba waktu salat, al-muadzin tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muadzin pun ketika hendak menegakkan salat melihat Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq didatangi oleh muadzin dan mengatakan, "Atusalli linnas fa uqim?" Mau enggak engkau menjadi imam, memimpin salat jamaah sehingga saya menegakkan iqamatus salah, karena Nabi alaihi salatu wassalam belum hadir. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Na'am, iya." Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga belum datang, Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi imam. Lalu di pertengahan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Wan nasu fis salati, dalam keadaan kaum muslimin sedang mengerjakan salat. Dan Abu Bakar yang menjadi imam salat. Fatakhallasa hatta waqafa fi saffi, maka masuklah Nabi alaihi salatu wassalam hingga beliau berada di dalam saf, dalam barisan salat di belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kaum muslimin ketika mereka mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk di dalam saf salat, maka mereka pun saffaqan nas, mereka menepuk, maksudnya menegur Abu Bakar As-Siddiq, ingin mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kan tidak boleh menyampaikan secara langsung dengan ucapan, maka dengan tepukan. Dan itu jumlahnya banyak, mereka pada menepuk, maksudnya mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq. Namun kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau tidak pernah menoleh dalam salatnya. Beliau masih belum memahami ini apa yang terjadi. Falamma akthar an-nas at-tasfiq iltafata, ketika kaum muslimin mereka terus menepuk, ya, maka Abu Bakar As-Siddiq pun menoleh. Beliau menoleh. Maka beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menepuk ini bukan Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat. Karena mereka terus menepuk, maka Abu Bakar menoleh dan melihat di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam saf. Ketika Abu Bakar menoleh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam
mengisyaratkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya, umkuth makana, kamu tetap aja di situ. Kamu tetap aja jadi imam. Beliau menjadi makmum di belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Farafa'a Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu yadayhi. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mengangkat kedua tangannya, fa hamidallah. Beliau memuji Allah atas apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diminta untuk tetap di tempat, jangan mundur, jangan berubah posisi. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tetap mundur, sehingga beliau mundur, beliau bergabung ke saf, wa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam maju ke depan, lalu beliau memimpin salat. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam selesai mengerjakan salat, maka beliau pun mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma mana'aka an tathbuta idh amartuk. Wahai Abu Bakar, apa yang mencegah kamu untuk tetap di tempatmu ketika aku perintahkan kepadamu tetap di tempatmu? Maka dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ma kana li ibni Abi Quhafah ay yusalliya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak sepantasnya, tidak selayaknya bagi Ibnu Abi Quhafah, maksudnya beliau, tidak sepantasnya bagi Abu Bakar As-Siddiq untuk salat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang menjadi syahid dari hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Jadi tidak ada problem dengan hadis ini. Kata mereka, lihat di sini Abu Bakar As-Siddiq menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk tetap di tempatnya. Itu kan perintah. Itu perintah. Namun Abu Bakar As-Siddiq tidak mengikuti perintah Nabi. Dengan ungkapan yang lain, menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq beradab, tidak ingin sholat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wasallam karena beliau lebih mengedepankan beradab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, ini menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq lebih mendahulukan adab daripada mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kemudian mereka melahirkan satu kaidah yang disebut al-adabu muqaddamun alal ittiba'. Adab itu lebih didahulukan daripada ittiba', mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini luar biasa syubhat, ya. Dan seorang apabila tidak memahami, dia akan terbawa dengan syubhatnya. Oh iya ya, Abu Bakar As-Siddiq lebih mengutamakan adab daripada menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana menjawab syubhat ini? Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, ada hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah itu ada perjanjian yang tertulis antara kaum muslimin, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pihak kaum musyrikin. Pada saat Nabi alaihi salatu wasallam bersama para sahabatnya, mereka hendak
berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah umrah, namun dicegat oleh kaum musyrikin, kufar Quraisy. Walhasil terjadi perjanjian damai. Nah, di antara yang tertulis dalam perjanjian itu disebutkan yang dari pihak kaum muslimin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dituliskan namanya Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Rasulullah. Ini enggak diterima oleh orang-orang musyrik. La taktub Muhammad Rasulullah. Jangan ditulis Muhammad Rasulullah. Tulis Muhammad saja. Sebab kalau memang dia seorang rasul, ya kami tidak akan memeranginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau enggak bisa membaca. Beliau enggak bisa menulis. Maka beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Umhu." Hapus yang ada kalimat Rasulullah itu. Hapus. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ma ana billadzi amha." Ana enggak mungkin menghapus itu. Enggak akan menghapus. Yani dianggap merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menghapusnya. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari mana kalimat Rasulullah dan beliau pun menghapusnya dengan tangannya. Kata mereka, lihat ini, Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghapus, beliau tidak ingin menghapusnya. Kenapa? Adab. Beradab kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka adab lebih didahulukan daripada mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai dalil juga, ini luar biasa. Gimana, bisa dijawab enggak ini? Kalau kajiannya sampai di sini keluar antum, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini betul, ini adab lebih didahulukan daripada ittiba. Ini dalilnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana cara menjawab syubhat ini? Syubhat ini bisa dijawab secara ringkas, singkat, dan bisa juga dijawab secara detail. Adapun menjawabnya secara singkat, kita mengatakan, tayyib, ini adalah dalil yang dijadikan sebagai alasan bahwa adab lebih didahulukan daripada ittiba', mengikuti perintah. Sekarang pertanyaannya, apakah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah lafaz sayyidina di dalam salawat dengan alasan adab lebih didahulukan daripada ittiba'? Ya, langsung aja masuk ke poinnya ini. Apakah Abu Bakar As-Siddiq menambah lafaz sayyidina di dalam salawat? Apakah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala menambah lafaz sayyidina di dalam salawat dengan alasan beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak dinukilkan dari kalangan para sahabat. Kembali kepada ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala, bahwa tidak diketahui dari kalangan para sahabat mereka menambah lafaz sayyidina pada saat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah anda yang menambah lafaz sayyidina di dalam bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih beradab dari para sahabat? Kalau anda mengatakan, wah kami lebih beradab dari para sahabat yang mereka tidak menambah lafaz sayyidina di dalam bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami mengatakan ma'assalamah, selamat tinggal. Selamat tinggal. Kalian mengatakan kalian lebih beradab daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti para sahabat itu kurang beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak menambah lafaz sayyidina. Apa seperti itu? Ma'adzallah, ma'adzallah. Nah, ini akhirnya menyebabkan seorang meninggalkan fahmus sahabah, meninggalkan pemahaman para sahabat di dalam
mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi langsung aja masuk to the point ke dalam permasalahannya. Terapkan ke dalam amalan para sahabat kaidah ini. Adab lebih didahulukan daripada ittiba'. Nah sekarang apakah mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum orang-orang yang tidak beradab kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Ini berbahaya sekali. Karena mereka tidak disebutkan menambah lafaz sayyidina ketika bersalawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini jawaban secara ringkas. Adapun menjawab secara rinci tentang ucapan ini, adab didahulukan daripada ittiba', yang kemudian dianggap itu sebagai salah satu kaidah. Yang pertama, bahwa kaidah ini itu tidak diketahui ada yang menyebutkannya dari para ulama terdahulu, dari 3 kurun terbaik, dari zaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Demikian pula para imam-imam madhab. Tidak diketahui ada kaidah ini. Kaidah ini itu diketahui belakangan. Diketahui belakangan di abad ke-7 Hijriyah. Salah seorang alim, Al-Izz bin Abdissalam, dinisbatkan kepada beliau bahwa beliau menyebutkan kaidah ini. Dan Al-Izz bin Abdissalam ini juga termasuk di antara yang membolehkan atau menganjurkan menambah lafaz sayyidina di dalam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diikuti oleh sebagian para ahli fikih dan diselisih oleh banyak dari kalangan para ulama dan para fuqaha. Nah, sekarang menjadi pertanyaan bahwa apakah kaidah ini bisa dijadikan sebagai hujjah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaidah-kaidah itu ada kaidah-kaidah yang disepakati para ulama bahwa itu kaidah yang sah karena dibangun di atas dalil-dalil dan hujjah-hujjah dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama sepakat tentang sahnya dan benarnya kaidah tersebut. Termasuk dalam hal ini 5 kaidah yang disebut Al-Qawaidul Khamsul Kubra. 5 kaidah besar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara itu sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan niatnya. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Bahwa kesulitan itu akan membawa kepada kemudahan. Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan-raguan. La dharar wa la dirar. Tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang menimbulkan kemudaratan. Al-adatu muhakkamah. Apa yang menjadi urf, apa yang menjadi kebiasaan, itu bisa ditetapkan sebagai hukum. Ini kaidah-kaidah yang disebut sebagai Al-Qawaidu Al-Khamsul Kubra. 5 kaidah yang disepakati, 5 kaidah besar di dalam Islam. Sepakat para ulama, meskipun dalam sebagian penerapannya terjadi khilaf, namun secara umum disepakati. Ada pula kaidah-kaidah yang itu dibangun di atas ijtihad sebagian para ulama, sehingga sebagian dari kaidah-kaidah tersebut yang dibangun di atas ijtihad, kaidah itu sendiri membutuhkan dalil yang sahih untuk menguatkan kaidah itu. Oleh karena itu para ulama mengatakan aqwalul ulama yustadallu laha la yustadallu biha. Ucapan seorang alim itu dicarikan dalil untuk menguatkan ucapan tersebut, dan tidak boleh dijadikan sebagai dalil, sebagai hujjah. Enggak boleh misalnya
seseorang ketika menetapkan satu hukum, ya, lalu kemudian ditanya, apa dalilnya kamu menetapkan hukum ini? Ini karena ini perkataan Syekh bin Baz, misalnya, karena ini perkataan Syekh bin Baz. Oh, nggak bisa. Perkataan Syekh bin Baz yustadallu lahu la yustadallu bihi. Perkataan Syekh bin Baz itu perlu dicarikan dalil untuk menguatkannya, bukan itu sebagai hujjah dan dalil untuk membangun sebuah hukum. Nah, demikian pula sebagian kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama itu membutuhkan dalil untuk menetapkan apakah kaidah ini benar atau tidak. Oleh karena itu, banyak dari kalangan para ulama yang tidak menyebutkan kaidah ini termasuk di antara kaidah yang bisa dijadikan sebagai dalil, karena kaidah ini sendiri membutuhkan hujjah, membutuhkan dalil. Ya. Al-adab muqaddamun 'alal ittiba. Adab didahulukan daripada mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, bahwa kaidah ini perlu ditinjau tentang keabsahannya, tentang kebenarannya. Kemudian yang kedua, penyebutan adab didahulukan daripada ittiba. Kalau yang dimaksud adab syar'i, adab yang disyariatkan di dalam Islam, maka tidak akan pernah bertentangan dengan ittiba itu sendiri. Adab tidak akan kontradiksi dengan ittiba. Adab yang sahih, adab yang syar'i tidak akan pernah bertentangan dengan ittiba. Bahkan adab itu termasuk ittiba. Beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian dari ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak adab-adab yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan adab yang diajarkan oleh Allah kepada hambanya, adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu ittiba. Jadi enggak ada pertentangan antara adab dan ittiba. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan di hadapan Allah dan Rasulnya. Jangan kalian mendahulukan diri kalian di hadapan Allah dan Rasulnya. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ini adab. Tidak sepantasnya bagi seorang mengeluarkan satu hukum yang menyebabkan dia mendahului hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Atau seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian menjadikan panggilan kalian kepada Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Itu bukan adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti memanggil yang lain, misalnya dipanggil namanya saja. Ya, itu tidak beradab kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Panggil beliau ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Sayyidal Mursalin, atau yang semisalnya. Jadi ini ayat-ayat mengajarkan kepada kita adab, dan itu ittiba. Itu juga termasuk ittiba, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tidak ada pertentangan, seakan-akan kaidah ini seakan-akan mengatakan bahwa adab itu didahulukan daripada ittiba, yaitu adab yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan hukum syar'i. Ya, tidak demikian. Adab itu bagian dari ittiba. Adab tersebut bagian dari ittiba. Oleh karena itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, mengapa beliau
enggan untuk tetap di tempatnya, ya, untuk memimpin sholat hingga akhir, sementara beliau mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di belakang beliau, karena beliau kembali kepada hukum asal yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala menganggap dirinya, kalau beliau tetap di depan, di belakang ada Rasul, ini enggak pantas. Seakan-akan beliau di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan melanggar ayat tersebut. Jadi kenapa beliau mundur? Mundur itu bukan sekedar adab, karena beliau kembali kepada hukum asal. Tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ada di belakang beliau. Kata Ibn Abdul Bar rahimahullah, ketika menerangkan hal ini, kata beliau, wali anna Allah azza wa jalla qad amarahum alla yataqaddamu baina yaday Allah wa rasulih, wa hadha ala umumihi fi salati wal fatwa wal umuri kulliha. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum muslimin agar jangan mereka mendahului Allah dan Rasulnya. Dan ini ayat bersifat umum, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, baik dalam hal sholat, demikian pula dalam hal berfatwa, dan dalam seluruh perkara. Dalam berfatwa seorang tidak diperbolehkan dia mengeluarkan satu fatwa menyelisihi fatwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendahului Nabi Alaihi Wasallam. Maka demikian pula dalam urusan sholat. Ini yang difahami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi kenapa beliau mundur? Itu hukum azimah. Itu hukumnya, itu namanya azimah. Azimah ada yang disebut azimah, ada yang disebut rukhsah. Azimah itu hukum asal. Rukhsah itu keringanan yang diperbolehkan karena terjadi sesuatu keluar dari hukum asal. Contohnya makan babi. Apa hukumnya makan babi? Haram. Itu azimah, itu hukum asal di dalam agama ini. Ada kondisi diperbolehkan? Iya, ada kondisi diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat. Ini namanya rukhsah, diperbolehkan makan bangkai atau makan babi dalam kondisi darurat ketika seseorang tidak lagi memiliki makanan yang lain yang kalau dia tidak memakannya akan menyebabkan kematian. Itu rukhsah, keringanan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mengambil hukum asal. Hukum asal seorang muslim tidak mendahului Allah dan tidak mendahului Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala perkara, termasuk dalam urusan salat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mundur karena ittiba'. Paham ya? Bukan sekedar adab, karena ittiba', mengikuti perintah Allah. Demikian pula mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mundurnya Nabi itu, mundurnya Abu Bakar As-Siddiq itu adalah ittiba' juga. Jadi enggak tepat kalau dikatakan adab didahulukan daripada ittiba' dalam hal ini. Demikian pula dalam perjanjian Al-Hudaybiyah itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hapus itu, hapus nama Rasulullah, beliau enggak mau. Saya enggak mau menghapusnya. Kenapa? Beliau kembali kepada hukum asal. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian memanggil Rasul di antara kalian seperti sebagian kalian memanggil yang lain. Tanpa ada sebutan Rasulullah, sekedar disebut Muhammad, enggak berani Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi beliau tidak mengikuti arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau kembali hukum asal agama ini, ya. Sehingga beliau enggak berani. Sampai kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menghapusnya. Enggak jadi masalah karena ada kemaslahatan di situ. Ada kemaslahatan, yaitu terjadinya kesepakatan damai, gencatan senjata.
yang itu membawa maslahat bagi kaum muslimin yang menyebabkan ditaklukkannya kota Makkah. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, itu enggak benar kalau dikatakan bahwa adab didahulukan daripada ittiba'. Karena apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq adalah ittiba', apa yang dilakukan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu juga merupakan ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Rasulullah merintahkan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah itu macam-macam, ya. Perintah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam macam-macam, atau secara umum lafaz perintah itu tidak selalu menunjukkan wajib yang kalau diselisihi maka seseorang itu dianggap bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak. Perintah itu macam-macam. Siapa yang mempelajari ilmu usul fiqih ngerti itu, bahwa lafaz perintah itu macam-macam maknanya, tidak selalu menunjukkan wajibnya. Bahkan kadang-kadang ada perintah yang nggak boleh diikuti, ya, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin, silahkan dia beriman. Siapa yang ingin, silahkan dia kafir. Ini bentuk perintah. Falyakfur. Lam menunjukkan perintah. Falyakfur. Silahkan dia kafir. Apa kemudian seorang mengatakan, wah boleh dong kita kafir nih. Ini perintah Allah nih. Begitu. Ini kan diperintahkan oleh Allah. Jadi ayo kita kafir. Iya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Kami mempersiapkan bagi orang yang zalim itu neraka. Inni bima ta'maluna basir. Aku maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, i'malu ma syi'tum. Ya? I'malu ma syi'tum, inni bima ta'maluna basir. Lakukan apa yang kalian inginkan. Nah, perintah, i'malu fi'il amr. Berarti boleh dong. Boleh konsumsi narkoba, boleh zina, boleh gini. Oh, sudah. Ya, kenapa? Kan Allah mengatakan i'malu, lakukan apa yang kalian inginkan. Jadi kafir seorang dengan alasan itu perintah. Jadi ada bentuk perintah yang maknanya tahdid, ancaman, ya. Maknanya ancaman. Ada seorang ayah mengatakan kepada anaknya, nak, kalau ba'dal isya, ya, tidak boleh keluar rumah setelah sholat isya, pulang dan jangan lagi keluar rumah, ya. Nah, anaknya nekat mau keluar rumah, masih mau main-main. Kata abinya, keluar, keluar. Bahasa Arabnya telak berra, ukhruj. Keluar maksudnya, coba berani kamu keluar. Habis sudah. Lafadznya kayak perintah deh. Keluar, keluar. Keluar tapi lafadznya perintah, maknanya ancaman gitu. Itu ada di dalam bahasa Arab. Ya. Nah, lalu apa yang dimaksud perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Di sini kan Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, uthbut makanak, tetap kamu di tempatmu. Tetap kamu di tempatmu. Itu kan perintah katanya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyelisihi perintah. Kenapa? Adab didahulukan daripada ittiba'. Kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu min babil ikram. Al-ikramu lahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memuliakan Abu Bakar As-Siddiq. Dan mengikuti perintah dengan tujuan memuliakan itu enggak wajib untuk diikuti. Enggak wajib untuk diikuti. Dan tidak dikatakan kalau menyelisih perintah itu dianggap bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam enggak marah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Contohnya gini. Ada kursi di sebelah saya nih. Ada kursi di sebelah saya. Ya. Saya ingin memuliakan salah seorang di antara antum yang hadir supaya duduk di samping saya. Misalnya sama Hanafi, duduk sini, duduk. Kamu duduk sini. Hah? Kata Hanafi, oh, jangan. Ada yang lain yang lebih layak, kayak gitu maksudnya. Ada yang lain yang lebih layak, banyak orang tua tuh. Duduk kamu di sini. Maksudnya dimuliakan. Dia menyelisihi, tidak menuruti perintah, nggak jadi masalah. Karena itu menunjukkan sifat tawaduknya seorang, rendah hatinya dia. Ada yang lain kok malah aneh yang disuruh misalnya. Seperti itu. Ini namanya bab al-ikram, memuliakan. Nabi SAW hendak memuliakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tapi beliau memilih, beliau nggak layak, makanya beliau mundur. Abu Bakar As-Siddiq mengetahui Nabi ingin memuliakan beliau, makanya beliau sampai mengangkat kedua tangan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini sanjungan dari Rasulullah ketika beliau diperintahkan untuk menetap di tempatnya menjadi imam. Tapi beliau enggak mau. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang beliau kembali kepada hukum asal, tidak mendahului Rasulullah alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau Abu Bakar As-Siddiq tetap menjadi imam pun yang enggak apa-apa, berarti beliau mengikuti anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tersanjung dengan itu. Ya. Kemuliaan yang beliau dapatkan, beliau mundur juga tidak jadi masalah, bukan maksiat. Ya, dan tidak dikatakan menyelisihi ittiba. Itu bagian dari ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian, ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, kata para ulama, kalau ini dibiarkan, kalau kaidah ini diperlakukan secara umum, adab didahulukan daripada ittiba, wah, ini akan membuka pintu bid'ah yang luas. Akan membuka pintu bid'ah yang luas dengan alasan adab didahulukan daripada ittiba'. Ya. Yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya diajarkan, akhirnya diamalkan. Seperti yang sudah kita contohkan sebelumnya. Adzan misalnya. Ya, sebagai adab, ya kalau adzan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Pernah dengar enggak? Dengan alasan beradab. Apakah seperti itu? Atau membaca hadis misalnya, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Baca hadis. Atau bahkan membaca Al-Quran Karim, wa ma Muhammadun illa rasul, mau ditambah ma Sayyidina Muhammad, enggak boleh. Walaupun dengan alasan adab, enggak boleh. Jadi akan membuka pintu bid'ah yang luas. Ya. Mau salat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad misalnya, Allahu Akbar. Loh, kok kamu bersolawat sebelum sholat? Iya, kita beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang bagus bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, adalah sesuatu yang dianjurkan, memiliki keutamaan yang besar. Namun menempatkan pada posisi yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi bid'ah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya. Ketika ada seorang lelaki itu bersin di sisi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tatkala orang ini bersin, maka dia mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Itu ucapan ketika dia bersin. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Kata Abdullah bin Umar, ana juga mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Ana juga mengucapkan itu. Walakin laisa hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak seperti itu yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Allamana an naqul alhamdulillah ala kulli hal.
Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam setiap kondisi kalau bersin alhamdulillah saja, nggak ada salawatnya, tanpa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Walaupun salawat itu adalah merupakan ucapan yang memiliki keutamaan, namun ketika ditempatkan pada posisi yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka ini menjadi satu amalan yang muhdats, yang diada-adakan, menjadi amalan bid'ah. Jadi dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sangat jelas sekali bahwa penyebutan kaidah ini dijadikan sebagai kaidah secara umum termasuk dalam hal menambah lafaz sayyidina, ini tidak tepat ya. Karena yang wajib bagi seorang mukmin adalah ittiba'un nabi, mengikuti Nabi SAW, dan bahkan itu termasuk di antara adab kita bersama Rasulullah adalah mengikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila kalian benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, buktinya apa? Ittiba'ur Rasul. Hendaknya kalian mengikuti aku, mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan adab yang seharusnya ahlus sunnati wal jamaah berhias dengannya. Saya kira ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan. Semoga apa yang kita jelaskan, apa yang kita paparkan memberi manfaat kepada kita dan memberi tambahan ilmu kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.